Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah smartphone Xiaomi Redmi Note 9. Dan ini menurut pemilik Xiaomi Redmi Note 9 nya datang kepada saya bercerita bahwa kalau sinyalnya itu tiba-tiba nggak bisa 4G ya. Jadi dia hanya mentok di jaringan 2G. Nah, ini akan saya lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah memang benar apa yang dibilang sama pemilik dari Xiaomi Redmi Note 9 di video ini. Ini akan saya lakukan pengecekan dengan cara melakukan mencari jaringan secara manual ya. Jadi ini saya masuk ke menu pengaturan, masuk ke kartu SIM ya, kemudian pilih kartu SIM-nya ya, kemudian pilih jaringan seluler. Nah ini ya, ini sinyalnya hanya mentok di 2G, dan kalau 2G kan untuk jaringan datanya itu hanya Edge ya, jadi sangat lambat ya. Nah di situ prioritas jaringannya juga sudah prioritas LTE ya, tapi masih belum bisa atau tidak bisa mendapatkan jaringan 4G atau LTE-nya ya. Nah ini akan saya lakukan pencarian jaringan ya, pencarian jaringan secara manual. Ini video saya percepat saja ya, karena untuk melakukan pencarian jaringan seperti ini itu sangat lama ya. Nah ini ya, dia bisa mendeteksi ya, ada pilihannya 4G dan juga ada pilihannya 2G, tapi 3G nggak ada di sini ya. Di sini ada Telkomsel 4G, Telkomsel 2G, terus XL 4G, Smartfren 4G, kemudian 4G ya. Tapi jaringannya tetap mentok di 2G ya, ini Redmi Note 9 nya. Jadi dia nggak bisa masuk ke jaringan 3G ataupun juga 4G. Nah kasus seperti ini sebetulnya sudah pernah saya bahas ya, tapi untuk kendalanya kalau di video yang sebelumnya itu Redmi Note 9 nya itu nyala logo Redmi kemudian mati ya. Jadi itu kendalanya kerusakan di IC PA 3G 4G nya ya. Jadi IC PA yang untuk menguatkan sinyal 3G dan 4G itu mengalami konslet sehingga HP-nya tidak mau nyala, dan jika dinyalakan hanya muncul logo Redmi kemudian mati, ataupun kalau dicas itu juga hanya boot loop ya. Nah jadi di video kali ini itu sebetulnya kasusnya hampir sama ya, maksudnya kerusakan komponennya itu sama, yaitu di IC PA 3G 4G, hanya saja kendala yang dialami itu berbeda ya. Kalau di video yang sebelumnya itu kan tidak mau nyala, bukan tidak mau nyala ya, tapi dia hanya nyala logo Redmi kemudian mati, ataupun juga boot loop kalau dicas. Nah kalau di video kali ini Redmi Note 9 nya itu masih mau nyala, tapi sinyalnya hanya mentok di 2G. Nah untuk memperbaiki Redmi Note 9 di video kali ini ponselnya saya lakukan pembongkaran ya, mulai melepas casing belakang, melepas baut casing penutup mesin, terus melepas fleksibel yang masih terkoneksi ke bagian mesin, dan juga melepas beberapa kamera ya, hingga mesinnya itu dapat saya lepas ya. Nah ini masih proses mencoba mencongkel mesinnya atau melepas mesinnya dari bagian casingnya ya. Jadi untuk melepasnya pelan-pelan saja ya. Tapi di sini videonya sedikit saya percepat ya untuk proses pembongkarannya, karena kan untuk proses pembongkaran ya di video-video sebelumnya juga sudah ada ya. Nah ini adalah mesin Redmi Note 9 nya ya, yang sudah terlepas, tapi ini masih ada satu kamera yang tertempel di area casing. Nah ini ya, jadi kaleng di sini, kaleng yang tadi saya tunjuk itu adalah area IC PA 3G 4G nya. Nah ini masuk saja ya, saya masuk ke bagian meja hardware ya, untuk melepas kaleng yang menutupi atau plat besi yang menutupi dari komponen IC PA 3G 4G dari Xiaomi Redmi Note 9 nya. Untuk melepas kalengnya ini saya menggunakan bantuan blower ya. Nah ini blowernya saya menggunakan merek Quick 857D ya. Untuk setelan panasnya saya di kisaran 290 hingga 300 derajat.
Untuk setelan anginnya atau kekuatan anginnya itu saya di kisaran 1,5 ya. Nah ini saya congkel ya, menggunakan bantuan pisau bedah ya, atau cutter juga bisa ya. Jadi dipanasi menggunakan blower di sekitar kalengnya ya, di sekitar kalengnya dipanasin. Nah ini ya, hingga sampai kaleng penutupnya itu bisa copot ya. Nah ini kalengnya sudah copot ya. Lanjut ya, ini saya lanjut saja ya, tunggu dulu ya agak dingin, baru lanjut. Ini kita kasih atau tambahkan fluk ya, cairan fluk, kemudian hembuskan blower ya. Jadi kita ini untuk saat ini, untuk di video kali ini tidak saya angkat cetak pasang, tapi akan saya coba lakukan rehot saja ya. Jadi tanpa diangkat IC-nya, dilakukan rehot saja, ditunggu hingga kaki-kaki IC-nya, ICPA-nya itu, kaki-kaki timahnya mencair. Kemudian kalau udah mencair ya udah ya, kita tunggu dulu hingga dingin. Oh ya, untuk setelan blowernya ini saya masih di kisaran 290 derajat untuk panasnya ya. Dan kemudian untuk anginnya di 1,5 ya, masih sama setelannya saat melepas kaleng penutup atau kaleng pengaman dari komponen ICPA nya ya. Nah ini untuk rehotnya atau memanasinya dengan blower ini sudah selesai ya. Ini saya tunggu dingin sambil membersihkan sisa-sisa fluk ya di area komponennya. Nah ada beberapa subscriber ataupun juga teman-teman yang komen itu katanya bilang, bang kok habis buka kalengnya kok nggak ditutup lagi, kenapa, kan itu kalengnya penting ya. Sebetulnya untuk ditutup kaleng atau enggak itu memang memiliki plus minus juga ya. Jadi kalau baiknya sih ya ditutup lagi ya kalengnya. Maka dari itu, nah di video kali ini untuk kaleng penutup dari komponen ICPA 3G4G dari Xiaomi Redmi Note 9 ini saya tutup kembali ya. Untuk menutupnya ini kita rapikan dulu ya timah-timah yang ada di bagian PCB atau motherboardnya. Kalau udah rata ini kita presisikan kalengnya ya. Nah kenapa kalau di video-video sebelumnya mungkin nggak saya pasang lagi kalengnya ya, beberapa alasan. Mungkin kalau mau memasang kaleng ini itu kita butuh bantuan blower lagi ya. Nah jadi takutnya kalau terlalu sering kita panasi di area motherboardnya, PCB nya, takutnya itu ada efek ke komponen lainnya, atau mungkin juga nanti kalau misalkan masih di rehot misalkan nggak bisa gitu ya, itu kan jadi nggak usah repot-repot buka kaleng lagi ya, jadi lebih gampang gitu aja ya. Tapi minusnya kalau nggak dipasang itu nanti misalkan dia kena air atau apa itu kurang aman ya. Jadi memang kaleng seperti ini itu untuk mengamankan komponen dari air ya, jadi lebih aman agar tidak terjadi kontak ya antara komponen dengan air yang masuk ke ponselnya ya. Misalkan kena air ya, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Nah oke, itu ya kalengnya sudah saya pasang lagi. Sekarang saya proses uji coba ya, atau proses pengetesan ya. Nah ini tadi ya, ini mesinnya. Ini saya kembali ke meja perakitan dulu ya. Ini meja yang utama ya, untuk sering saya gunakan untuk shooting ya. Nah ini saya rangkai dulu ya, saya pasang satu persatu lagi kamera-kameranya ya, dan juga dipasang lagi fleksibel ya, mulai fleksibel LCD, fleksibel board to board, fleksibel baterai. Kemudian jangan lupa juga pasang kabel antena ya, kabel antena sinyal, ini yang penting ya, karena kan ini kasus kerusakannya di area sinyal, jadi jangan lupa untuk memasang kabel antena sinyalnya ya. Koneksikan dengan baik ya, agar terkoneksi dengan benar. Oke ya, ini kameranya sudah terpasang semua. Pasang fingerprint, kemudian tutup atau pasang casing penutup mesinnya ya. Oh ya, di sini saya hampir kelupaan, setiap kali proses
rehot atau angkat cetak pasang sebuah komponen, itu wajib ya kita cek ini kondisi mesinnya ya, konslet atau tidak ya. Nah ini saya menggunakan avometer analog ya, setelannya dikali 1 ohm, kabel positif ke kutub konektor baterai yang positif yang di mesin ya, kemudian kabel negatif ke negatif, kemudian dibalik ya. Nah saat dibalik itu jarum avometernya nggak boleh naik ya. Nah di sini mesinnya aman, tidak terjadi konslet ya, di area vibatnya tidak terjadi konslet. Jadi ini saya lanjut untuk proses pemasangan saja. Nah ini saya baut ya untuk casing penutup mesinnya, kemudian merapikan fleksibel fingerprint, kemudian pasang casing belakang ya atau backdoor ya. Ini ya cukup ditekan-tekan gitu aja, nggak usah terlalu keras ya nekannya. Pokoknya kalau pas dia pasti akan terkoneksi atau terkunci dengan baik ya antara casing belakang dan casing tengah. Kemudian masukkan kartu SIM ya. Nah ini ya, coba nyalakan. Nah ini udah nyala, oke ya, masuk. Nah di sini sinyal sudah langsung 4G dan mentok ya sinyalnya, mentok sinyalnya full ya, notok jedok ya pokoknya. Jadi dengan di rehot begitu saja sudah normal kembali ya untuk Xiaomi Redmi Note 9 ini. Nah sekarang coba saya lakukan pengecekan ya, ini cek pulsa saja ya. Ini ya cek pulsa bintang 88 paket karena kartunya Telkomsel. Nah ini ya 4G mentok ya. Nah ini karena kartunya ya kartu cuman coba-coba ya, ya memang kartu saya tapi cuman buat coba-coba, nggak ada pakai data jadi nggak bisa internetan. Oh ya ini untuk pengecekan apa operator, untuk telepon operator ini terkadang memang kartu Telkomsel itu susah banget ya nyambungnya, entah memang susah atau dia memang berubah untuk dialnya. Karena di sini yang saya tahu untuk kartu Telkomsel itu kan 88 tapi memang susah terhubung. Jadi nanti akan saya coba untuk pakai kartu lain dulu ya, bentar ya. Ini coba telepon emergency aja ya, saluran emergency. Nah ini ya, kalau sinyalnya oke dia pasti terhubung ya. Nah ini ya terdengar ya, jadi dia terhubung, sinyalnya nggak ada masalah ya. Sebetulnya untuk sinyal telepon seperti ini itu pakai sinyal 2G ya. Jadi untuk pengecekan itu sebetulnya harus ngecek pakai kartu yang ada pakai datanya ya. Jadi biar tahu itu isinya udah normal atau belum ya untuk apa? Untuk sinyal 4G-nya. Tapi di sini sih saya sudah yakin ya, karena sudah jelas ya ini muncul ya dan 4G-nya. Cuman memang ini kartunya nggak ada pakai datanya, jadi saya juga lupa gitu loh untuk mengecek apa menggunakan pakai data itu. Di sini saya juga lupa, tapi di luar video itu sudah saya cek ulang, untuk pakai data udah pasti oke ya. Nah ini saya pasang saja ya kartu Indosat ya. Nah untuk kartu Indosat ini dia untuk dialnya itu 123 itu bisa ya, selalu bisa ya, tapi di sini pulsanya nggak ada. Nah ini ya saya coba lagi, ini ya kartu Indosat. Nah pulsa Anda tidak cukup ya. Ya ini ya HP counter, kartu counter tapi nggak punya pulsa. Karena sekarang zamannya pakai data ya, jarang pakai pulsa. Nah ini coba ya, saya coba lagi untuk Telkomsel 888, pasti dia susah nyambung untuk dial padnya tuh ya kan, nggak bisa ya. Untuk Telkomsel pasti susah, entah kenapa Telkomsel itu susah untuk providernya dihubungi ya, atau operatornya susah. Tapi Indosat itu gampang ya, tadi udah bisa dilihat ya. Nah sampai di sini sih saya rasa sudah oke, nggak ada masalah lagi dengan Redmi Note 9 nya ya. Maksudnya permasalahan sinyal di area 3G 4G nya sudah aman ya, sudah bisa, karena dia sudah menampilkan 4G nya itu sudah bisa ya, sudah keluar 4G, sudah tidak Edge only lagi ya, jadi sudah bukan jaringan Edge lagi yang diterima. Nah oke ya, jadi sampai di sini dulu video Xiaomi Redmi Note 9 kali ini ya, dengan permasalahan sinyalnya mentok di 2G, sekarang sudah mentok di 4G ya.
Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan matur, thank you.